Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja saya di sini akan belajar tentang penerapan algoritma Fujitsu untuk menentukan penerimaan beasiswa pada SDN Mangunan. Untuk terbelakang di sini dari SDN Mangunan, proses seleksi penerimaan beasiswa pada SDN Mangunan dilakukan secara manual, yaitu menginputkan suatu persatu data siswa ke dalam Excel, kemudian melakukan sorting data siswa yang seringkali mendapatkan beberapa permasalahan. Antara lain membutuhkan waktu yang lama dan ketelitian yang tinggi dalam menentukan penerimaan beasiswa. Selain itu, transparansi dalam menentukan penerimaan beasiswa juga merupakan salah satu masalah, sehingga diperlukan strategi estimasi yang dapat membantu proses pengambilan keputusan di mana siswa mendapatkan beasiswa berdasarkan aturan yang telah ditentukan sebelumnya dengan cepat dan tepat pada target. Salah satu strategi yang dapat digunakan untuk mengatasi masalah ini adalah teknik Fujitsu. Penelitian ini akan dilakukan untuk menentukan penerimaan beasiswa menggunakan metode algoritma Fujitsu dengan harapan setelah diolah dengan data mining dapat memberikan rekomendasi pada pengelola untuk meringankan penentuan penerimaan beasiswa pada SDN bangunan. Dari maksud Fujitsu adalah suatu teknik pengklasteran data yang mana keberadaan tiap-tiap titik data dalam suatu klaster yang ditentukan oleh derajat keanggotaan. Dan di sini kriteria yang saya gunakan untuk mendapatkan siswa harus masuk kriteria tertentu yang nantinya menjadi ukuran apakah siswa tersebut layak mendapatkan beasiswa atau tidak. Adapun kriteria yang ditetapkan dalam studi adalah: 1. Nilai rapat, 2. Penghasilan orang tua, 3. Jumlah tanggungan orang tua, 4. Tagihan rekening air, 5. Dan tagihan rekening listrik. Berikut langkah-langkah menghitung menggunakan Fujitsu. Pertama, di sini saya akan mempunyai data sebagai berikut. Dari nama Abdullah Batiul Husni Al-Fariki, nilai rapot 75, penghasilan orang tua 2.500.000, tanggungan orang tua 2, tagihan akhir dan tagihan listrik. Dan langsung saja ke parameter. Dari parameter nilai lebih dari 0 dan kurang dari 60 berbobot 0, dan lebih dari 60 dan kurang dari 75 berbobot 2,5, dan lebih dari 75 dan kurang dari 85 berbobot 5, dan lebih dari 85 dan kurang dari 90 berbobot 7,5, dan lebih dari 90 berbobot 10, dan seterusnya. Dan ini adalah data setelah dikonversikan, karena di sini hanya ada 2 klasifikasi dan data tersebut bisa menjadi kelompok klaster 1 atau C1 dan sebagian adalah kelompok klaster 2 atau C2, tergantung seberapa besar keanggotaannya. Dari sini muncullah pengelompokan Fuji yang konsepnya sama seperti Cummins clustering, tetapi dalam Cummins clustering kelompoknya pasti atau partisi. Pengelompokannya fix. Satu elemen, satu anggota masuk dalam satu kelompok dan tidak menjadi anggota kelompok lain. Tetapi dalam Fuji clustering, satu anggota misalnya A, dia bisa masuk dalam kelompok dapat beasiswa dan bisa masuk kelompok tidak dapat beasiswa, tetapi ditentukan dengan derajat keanggotaan. Dari data 1 sampai 20, keanggotaan terhadap klaster 1 maupun klaster 2 bisa dilihat. Data ini cara acak atau tidak ada hitungan, tetapi yang pasti jumlah keanggotaannya sama dengan 1. Yang masuk klaster 1 di sini bisa dilihat 0,7 dan klaster kedua 0,3. Jumlahnya tetap 1 atau 100%. Di Fujitsu means klaster harus lebih 2. Setiap klaster harus mempunyai anggota. Total nilai keanggotaan setiap data sama dengan 1. Di Fuji kita harus membuat inisialisasi atau membuat nilai awal. 1. Tentukan jumlah klaster. Di sini jumlah klasternya ada 2, yaitu C1 dan C2.
Kedua, kita menentukan kita akan memproses berapa kali iterasi. Kalau di Kamis kita memproses sampai keanggotaan dari masing-masing data tidak berubah. Tetapi pada Fuji kita akan membatasi sampai berapa kali perulangan. Di sini iterasinya 100. Ketiga, Fuji index yang digunakan sama dengan P. Menentukan error minimal untuk berhenti melakukan perulangan sama dengan E. Inisialisasi nilai keanggotaan setiap data untuk setiap klaster dengan nilai acak dengan jumlah keanggotaan sama dengan 1. Menghitung keanggotaan atau MP. 0,49 dari kelompok 1 didapat dari hasil dari nilai random dimbangkan 2 atau pembobot. Kemudian mu kuadrat K1 nilai rapot 2,45, penghasilan 2,45 didapat dari nilai dikonversikan dikali nilai keanggotaan atau MP. Kemudian menghitung pusat klaster. Nilai K1 5,99557522 didapat dari total nilai K1 dibagi total pusat klaster 1. Di sini 40,65 dibagi 6,78. Lalu 38,4 dibagi 6,78 dan seterusnya. Menghitung nilai Euclidean atau D. Nilai 11,0488 didapat dari nilai hasil dari 5 nilai atau dikonversikan dikurangi nilai pusat klaster. Kemudian hitung perkalian dengan rumus D kuadrat kali MP. Di sini 11,0488 kuadrat dikali 0,49 menghasilkan 59,81722232. Kemudian di total C1 dan C2 menghasilkan nilai 62,0918973. Setelah itu dihitung total keseluruhan menghasilkan total 79,84,72453. Nah, fungsi objektif sekarang adalah nilai 79,84,72453 karena ini fungsi iterasi, karena ini baru iterasi 1. Fungsi objektif sebelumnya adalah 0. Kemudian menghitung iterasi selanjutnya. Euclidean dari C1 disimbolkan dengan D11. Euclidean dari C2 disimbolkan sebagai D12. Kemudian dirumuskan M11 sama dengan 1 bagi kurung buka D11 bagi D11 pangkat 2 bagi P sama dengan min 1 plus D11 dibagi D12 pangkat 2 per P min 1. Kemudian menghasilkan nilai yang ada di samping 0,090508 dan D12 0,198912 dan seterusnya. Mendapatkan selisih fungsi objektif. Yang pertama menghitung pusat klaster, kedua menghitung fungsi objektif sama dengan untuk mendapatkan selisih nilai fungsi objektif atau E, menghitung keanggotaan baru sampai E error kurang dari error yang ditentukan atau perulangannya sampai
N yang ditentukan. Iterasi ketujuh, di sini hasil iterasi ketujuh fungsi objektif 189,5020958 dan iterasi ke-8 fungsi objektif 189,4932097 dan selisih fungsi objektif 0,0088886055. Selisih sudah kurang dari error yang ditentukan. Karena penelitian ini bersifat rekomendasi dan belum pernah dilakukan penelitian sebelum-sebelumnya, maka belum bisa dipastikan klaster mana yang dikatakan mendapat bantuan atau tidak. Maka saya mencoba menghitung menggunakan metode SAW sebagai parameter penentuan klaster mana yang dikatakan dapat bantuan. Pertama, di sini saya menggunakan kriteria yang sama, yaitu 5 kriteria. Selanjutnya kita menentukan cost dan benefitnya. Di sini benefit ada pada nilai rapot, tanggungan orang tua dan cost ada pada penghasilan orang tua, tagihan air dan tagihan listrik. Untuk menghitung benefit yaitu mencari nilai max pada nilai rapot dan tanggungan orang tua. Kemudian untuk menghitung nilai rapot dibagi nilai max. Untuk menghitung cost yaitu mencari nilai minim dari penghasilan orang tua, tanggungan air dan listrik. Untuk menghitungnya yaitu nilai min dibagi nilai penghasilan orang tua. Di sini menampilkan hasil perhitungan perankingan metode SAW dan juga hasil klaster menggunakan Fuji Gmesh. Di sini terdapat kecocokan 8/10 yaitu ranking tertinggi dari metode SAW menjadi anggota klaster 1. Siswa 4, siswa 5, siswa 9, siswa 10, siswa 12, siswa 14, siswa 15, siswa 17 dan siswa 20 yang menjadi anggota klaster 1.